Alhamdulillah rabbil alamin dzil jalali wal ikram. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'allama al-islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil anam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang Masya Allah begitu istiqomahnya untuk datang ke majelis taklim dan majelis salawat dan juga majelis zikir. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai Al-Habib Syekh bin Yahya yang Masya Allah senantiasa mendamping kita. Mudah-mudahan dengan hadiran beliau majelis kita ini akan semakin bertambah keberkahannya. Dan juga Alhamdulillah juga yang sama-sama kita hormati sesepuh nih. Ada dua nih. Ini Ajengan Faiz sama Pak RW nih ya. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita sama-sama akan meneruskan pengajian rutin kita sebagaimana kita sudah jalankan dengan membaca kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan juga Ibnu Qasim dalam fikihnya. Namun sebelumnya Al-Faqir ingin memberikan sesuatu yang memang perlu kembali kita terapkan dalam diri kita. Insyaallah Al-Faqir yakin antum datang ke majelis taklim dengan penuh kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan harapan. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita keberkahan, keilmuan, kemanfaatan, rahmat dan maghfirahnya, dan apapun di mana kita memiliki niat masing-masing. Namun terlebih dari itu tetap karena sejalan dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya, kan bab sebelumnya kita bahas tentang ilmu ya, betul? Habis sudah belum? Sudah habis sudah? Masih hafal belum? Masih hafal atau sudah lupa? Aduh, itu yang bahaya itu. Ya, sampai mana? Sampai lupa sudah. Belajarnya sampai lupa. Tapi Al-Faqir ingin ingatkan suatu hal yang memang ketika seseorang yang belajar mencari ilmu. Tadi Al-Faqir di pembukaan sudah katakan bahwa senantiasa atau sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kemudahan untuk mencari ilmu. Khususnya mencari ilmu tentang agama kita, ya, pedoman kita, keislaman kita, yang mana tidak semua orang dapat kesempatan yang seperti ini, kesempatan yang mulia, ya, seperti ini. Makanya alhamdulillah perlu kita merasakan dengan kehadiran kita di majelis taklim ini rasa bahagia, ya, bolehlah rasa bangga kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita salah satu di antara hamba-hambanya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu, ya. Dan juga kita sudah diingatkan dari kitab An-Nasaihud Diniyah, dari awal kita ulas kembali, flashback bab khusus dalam bab ilmu, di mana di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, bahwasanya kita diwajibkan mencari ilmu setelah kita tahu bahwa itu secara langsung oleh Allah dan Rasulnya, ya, nyatakan. Kalau dalam hadis Rasulullah sudah katakan bahwa talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib untuk bagi setiap orang yang mengaku dirinya Islam.
berangkat kewajiban ilmu itu tidak seperti orang-orang yang memang taunya, kalau ngaji itu kita disuruh cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, yang nantinya harus jadi ustadz, harus jadi ulama dan lain sebagainya, harus duduk besarung dan baju koko, peci kagak lepas-lepas, kagak kerja. Enggak. Kewajiban yang kita harus cari dalam ilmu Islam itu ya adalah di mana ilmu yang memang wajib untuk kita kerjakan dalam agama Islam. Yang wajib itu sangat sederhana. Ilmu atau hadirnya kita di majelis taklim untuk mengetahui tentang ilmu apa yang wajib kita ketahui, itu baru wajib. Sisanya yang alhamdulillah kita bukan hanya cari yang wajib saja, tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk mencari hal-hal yang memang justru bahkan insya Allah disunahkan juga. Ya, jadi double pahala lah insya Allah. Kalau dalam sisi pahalanya kita double pahala. Yang wajib kita dapat, yang sunnah kita dah dapat. Terus fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Kok kita harus mencari ilmu yang wajib untuk diri kita? Jelas, untuk kita tahu di mana kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Karena apa? Selain daripada di mana Allah sudah berikan begitu banyak kenikmatan untuk kita semuanya, ada hal yang memang ingin Allah berikan untuk kita semua. Entahkah itu nanti jadinya apa? Ada yang memang Allah akan jalurkan untuk menjadi ulama-ulama besar di kemudian hari. Ya, antum semua insya Allah, amin. Dan ulama pun ada ulama yang memang khusus lillahi ta'ala. Dalam artian jalurnya ilim aja, ngajar aja, dakwah aja. Ada juga ulama-ulama yang memang berkolaborasi dengan apa? Keperluan duniawinya. Dengan usaha, jadi bos, jadi pengusaha, dan lain sebagainya. Kesuksesan Allah berikan dengan mudah. Ya, amin, insya Allah. Al-Fagir udah ingatkan bahwa guru Al-Fagir mengingatkan bahwa ada 4 kategori orang. Ya, ini udah dicatat nih berkali-kali catatannya. Ini masa nggak ingat juga nih. Ada 4 kategori orang nih. Ada orang yang dimudahkan urusan dunia, ya, dan dimudahkan urusan akhirat. Min ashabil yamin. Orang-orang yang tergolong menjadi ashabul yamin. Siapa yang nggak mau? Oh, kita semua mau. Betul lah. Mudah urusan akhirat, mudah juga urusan dunia. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi setidaknya Guru Al-Fagir ingatkan, mudah-mudahan engkau kalaupun sudah tidak bisa mendapatkan ashabul yamin atau golongan yang pertama tadi, golongan kedua lah yang kita harus inginkan. Apa? Orang-orang yang dimudahkan urusan akhiratnya walau nih. Ya, walaupun terkadang Allah berikan kesulitan dalam mencapai urusan dunia. Yang penting dimudahkan urusan akhirat, walhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur kalau Allah masih berikan kemudahan kita untuk urusan akhirat. Walaupun kadang-kadang urusan dunia itu sulit, ya. Walaupun, ya. Itu memang tidak mau, siapa yang mau? Kita maunya lancar dua-duanya, benar ya? Pengen siapa yang nggak mau? Pilihan orang pasti yang enak, ya nggak ada orang milih yang kagak enak, nggak ada. Ya. Terus yang kita harus jauhi, yang harus kita betul-betul minta perlindungan dari Allah untuk tidak tergolong menjadi 2 golongan ini. Apa? Dimudahkan memang urusan dunianya, tapi dipersulit urusan akhiratnya. Na'udzubillah. Kenapa kok nggak boleh? Urusan dunia kalau mudah kan nanti nih urusan akhirat kita bisa mudah. Nggak bisa pasti. Ya? Nggak bisa pasti. Kalau udah urusan dunia mudah, liatin orang yang kebanyakan kalau udah mudah urusan dunianya, kalau diajak urusan akhirat, susahnya minta ampun. Benar Bebe? Susahnya minta ampun kalau udah mudah urusan dunia. Makanya kita nggak tahu. Iya, kalau bagus sih enak, alhamdulillah. Udah urusan dunianya dilancarin, ya kan? Urusan akhirat dimudahin. Itu mah bukan ketiga, pertama. Bukan ketiga tapi pertama. Loh kenapa? Ya karena memang kalau dimudahkan urusan dunia tidak abadi. Jelas. Kita akan tinggalkan dunia ini. Makanya kalau mudah urusan dunia hanya sesaat, tidak akan pernah kita rasakan selamanya. Tapi kalau mudah urusan akhiratnya, walaupun dunia sedikit kesulitan, ya, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan yang abadi kelak nanti di sana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang betul-betul sangat kita jauhi, satu golongan terakhir yaitu udah sulit urusan dunia, sulit juga urusan akhirat. Enggeus mah susah ya teh. Tara daek menta ka Gusti Allah. Udah sulit urusan dunia, diajakin ngaji masih enggak mau. Wah, itu yang harus kita jauhi. Ya, jangan sampai kita terjebak
dalam kondisi itu. Jelas? Kenapa? Karena kalau kita ngaji nih, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dikatakan oleh ulama yang bernama Muhammad bin Hasan, ya, seorang ulama besar ketika itu, dia membuat syair. Ta'allam. Beliau mengatakan apa dalam syairnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ya. Belajar. Ayo belajar. Mungkin kalau sigotnya sih perintah, belajarlah. Tapi mungkin kalau kita serap lebih baik dengan menyerapnya itu ajakan untuk kita. Belajar, yuk belajar. Kenapa? Li'annal ilma zainun li ahlihi. Kenapa kok kita harus belajar? Pertama udah jelas pahalanya kita dapat. Ya enggak? Kita datang hadir majelis taklim aja, setidaknya orang yang dulunya tahu kita nggak pernah ngaji, sekarang tahunya ngaji, setidaknya tinggi derajat kita, naik kedudukan kita, atau ucapan-ucapan buruk itu akan hilang sendirinya, berubah dengan ucapan-ucapan atau kriteria atau sudut pandang yang baik kepada kita. Setidaknya minimalnya seperti itu. Tapi selain daripada itu dikatakan apa? Zainun li ahli. Ilmu akan menjadi perhiasan yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, ilmu akan menjadi perhiasan untuk orang yang memiliki ilmu. Kalau kita punya ilmu, indah dipandang orang. Bedanya lagi orang punya harta dengan punya ilmu. Orang punya harta, ente nggak tahu Kang Obi punya Alphard, ya nggak? Ente nggak tahu, ya Kang Arwin punya apartemen, nggak tahu, nggak dibawa, bener nggak? Nggak dibawa. Motor sebagus apapun kalau udah parkir, datang ke majelis, datang ke perkumpulan, nggak ketahuan tuh. Kecuali ente pamer tuh kuncinya. Kunci Alphard, kiwing-kiwing, ya kan? Kunci mobil dikicrik, ya kan? Wush, kunci mobilnya Alphard, ya kan? Tapi kalau ilmu nggak perlu dibawa-bawa tuh. Tanda-tandanya. Karena apa? Dengan melihat orang berilmu saja, itu sudah perhiasan bagi dirinya. Allah sengaja akan sematkan di wajahnya, di dirinya nur, cahaya. Karena al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Tanpa perlu berbicara aja orang ilmu sudah ketahuan. Tidak cepat menyela orang dalam pembicaraan. Contoh kasus. Karena orang berilmu itu pasti menjalankan akhlaknya. Lah kalau semua nggak pakai akhlaknya, nggak pakai ilmu namanya. Pak, tandanya nggak punya ilmu. Walaupun tahu iya. Ya nggak? Kalau tahu bisa jadi. Tapi punya ilmu bisa jadi enggak. Jelas ya? Zainun li ahli. Selain daripada zainun li ahli, wa fadlun wa unwan li kullil mahamidi. Ya. Yang namanya ilmu itu adalah fadlun, anugerah yang Allah berikan. Keutamaan atau kelebihan bagi diri seseorang. Allah ingin berikan kelebihan bagi diri kita, maka akan Allah berikan ilmu. Sebagaimana sebelumnya pernah kita juga sama-sama pelajari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, kalau Allah ingin menjadikan kita menjadi orang yang baik, kalau Allah ingin memberikan kepada kita sesuatu yang baik, kita ingin yang baik-baik kan gitu. Kalau mau Allah berikan itu semua, yufaqihu fiddin. Allah akan berikan pemahaman. Pertama kali, Allah akan berikan pemahaman di dalam agamanya. Kenapa? Karena kalau Allah udah sayang sama satu orang, ingin dijadikan orang baik itu orang, seorang hamba yang akan dijadikan orang baik, mendapatkan kebaikan, digolongkan dengan orang-orang yang baik, pertama kali dia akan berikan pemahaman agamanya dulu. Kenapa? Kalau langsung dikasih harta, kalau langsung dikasih jabatan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, bisa jadi dia terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, yang membawa malapetaka bagi dirinya kelak nanti di akhirat. Maka diberikan pemahaman dulu dalam agama. Bagaimana akhlak, bagaimana membawa harta, bagaimana berperilaku atau memperlakukan orang, dan lain sebagainya. Jadi difahamkan dulu dalam tingkatan agama. Jadi kalau dikasih harta sebanyak apapun, dia akan menjaga hartanya, tidak akan dipergunakan kepada yang haram, atau tidak akan mengambil harta-harta yang bukan haknya. Kurang lebih begitu. Makanya difahamkan dulu agamanya. Makanya ini nih, dikatakan wa unwanun likullil mahamidi adalah alamat atau tanda bagi seseorang yang memang terpuji. Atau bisa diartikan juga ini bisa menjadi suatu ciri di mana orang-orang yang memang berilmu itu adalah orang-orang yang terpuji. Paham di sini? Ada baitnya lumayan banyak, ana singkat sedikit saja. Yang terakhir, sebelumnya memang ada tafaqquh, ya. Kita perlu memahamkan diri kita tentang pemahaman agama.
Untuk siapa? Jangan untuk orang lain dulu, untuk diri kita dulu. Kalau kita ingin memahami agama tuh jangan kasih paham orang dulu, kasih paham diri kita dulu. Kan kadang-kadang orang kalau udah belajar sesuatu, ayo tuh kasih paham dia. Ngapa kasih paham dia? Betul gak? Ngapa kasih paham dia? Kasih paham diri kita. Kalau kita sudah paham, dengan sendirinya orang akan memahami apa yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu kan gitu. Nah makanya tafaqquh fa inna fiqha kata afdalu gaidi. Dikatakan apaan? Fikih itu adalah sebaik-baiknya penuntun kita. Yang ngaping kehidupan kita itu ilmu fikih. Nah, dengan fikih ini kalau kita pengen diaping kehidupan kita, kalau kita ingin dijaga sama ilmu kita, belajarnya ilmu fikih. Pakai ilmu fikih. Fahami dalam apa? Pikiran kita, resapi dalam sanubari kita. Belajar dengan ilmu fikih itu bukan hanya kita tahu tentang hukum-hukumnya saja, tapi kita resapi dalam jiwa kita. Kenapa? Kalau kita sudah punya jiwanya jiwa fikih, dikatakan di akhir bait itu, di akhir bait, Anda langsung aja di akhir bait. Nanti sambil ngobrol Anda bahas kembali, ya kan? Tapi di akhir bait dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Makanya kenapa harus diresapi dalam sanubari? Karena dikatakan di dalam bait itu fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Maka sesungguhnya kalau ada satu orang saja fakih, paham dalam agama dan dia wara, atau kalau dibilang dia menjaga dengan ilmunya, ya, dalam perilakunya, dalam ibadahnya, dalam kesehariannya, muamalahnya, mutawarri'an, ya. Oh, bahasanya luas ini tentang mutawarri'an. Asyaddu ila syaitan min alfi abidi. Lebih ditakuti oleh setan walau dibanding dengan 1000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah nggak bakal dia ibadah kalau nggak pakai ilmu ibadahnya. Mereka orang ahli ibadah tanpa ilmu yang memang dia kembangkan untuk dirinya. Yang penting dia tahu belajar tentang ilmu, tentang ibadah bagi dirinya. Untuk dirinya aja. Tapi kalau kata setan, mau 1000 orang ente ahli ibadah, aneh nggak takut sama ente. Aneh lebih takut satu orang yang paham agama, ya, paham bagaimana memperlakukan orang lain, paham bagaimana dia bertransaksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Aku lebih takut kepada orang yang seperti itu. Setan takut sama orang yang ngaji. Sederhananya itu begitu. Jadi kalau ada ente yang ngaji di mari masih takut sama setan, ya Allah, malu-maluin ente. Masih ada nggak nih takut dalam kegelapan, soksian ayah jurik ngaririwa. Wah, itu tong ngaji gitu mah. Itu kuma itu ya. Ngaji untuk kita pede. Ya, tidak takut lagi godaan-godaan setan. Kalau ngaji kan udah nggak takut lagi digoda sama setan. Ya kan? Ada tawaran untuk mendapatkan harta-harta yang bukan hak kita, harta-harta yang haram, ya kan? Bentar dulu. Wah, ini kalau cuma cepet mah nggak diambil, 1 juta bolehlah. Kan kalau kagak ngaji begitu. Kalau nggak ngaji begitu, tapi kalau dia sudah ada fakih, sudah ada fikih di dalam jiwanya, bentar dulu. Yang kayak begini nih godaan-godaan setan. Makanya setan takut. Kenapa takut? Dia sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan setan-setan yang mengganggu, mereka semua akan berlarian. Jelas? Makanya jangan takut lagi sama setan. Makanya jangan sampai bisa tergoda sama saya. Jangan sampai bisa tertipu oleh saya. Justru orang-orang fakih mah harus bisa nipu setan. Tipu, lemas, ya Allah, pengen ngaji lemas. Hujan, mari rintik-rintik nih, hujan masih rintik-rintik. Pokoknya ada aja alasan untuk tidak ngaji. Kita orang-orang fakih itu kenapa setan kok sampai takut? Karena dia tahu bukan saya akan nipu dia, tapi dia yang akan nipu saya. Kata setan tuh begitu. Ya, tipu setan. Waduh lemas. Kenapa? Karena pahalanya nanti double. Udah mah kita udah iya enggak usah ngajarin. Tiba-tiba pas detik-detik terakhir waktu yang tiba, yang seharusnya datang ke pengajian, wes bismillah ngaji. Kan setan langsung nyebut. Dasar setan kan itu. Ya setan teriak setan ujung-ujungnya kan itu. Jadi marah diri sendiri dia. Jadi yang terakhir dalam kitab ini diingatkan bahwa dalam kitab An-Nasairiniyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ingin mengingatkan kepada kita. Kalau kita ngaji, maka kita ketika bergaul dengan orang lain, maka berperilakulah dengan ilmu kita. Ngajinya walaupun belum banyak, belum segudang, belum segunung kita ngaji. Baru sedikit saja kita ngaji, tapi setidaknya kalau kita sudah tahu ilmunya, maka berperilakulah dengan ilmu yang kita sudah dapat.
Karena ilmu itu bukan gurunya yang memberikan, tapi Allah yang sudah menitipkan. Ingat baik-baik. Allah sudah titipkan ilmu kepada kita, bukan guru yang memberikan, tapi Allah sudah titipkan. Karena kalau sudah dititipkan sama Allah, lalu kita tidak manfaatkan dengan baik, akan dipertanyakan nanti kelak di akhirat. Dipakai apa engkau? Sudah tahu, kau sudah belajar kau tentang ini. Kau sudah titipkan ilmu kepadamu, tapi masih saja begitu. Wah, udah kelar. Makanya kan diingatkan di sini. Sebelumnya kita tahu nih, orang kalau udah ngaji nggak ngamalin ilmunya, jangan salah, bukan kemuliaan dia dapatkan, namun justru kehinaan yang akan dia dapatkan. Seperti apa salah satu contoh kehinaan? Dia akan disiksa di neraka bahkan sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit saja ilmu cukup untuk kita amalkan. Karena dengan sedikit yang kita amalkan, insya Allah akan Allah selalu tambahkan. Jelas ya? Jadi malu kalau seumpama mengaji tentang ilmu fikih, tentang ilmu tasawuf, ngaji Quran, baca Quran kagak bisa dirutinin. Mengaji, sholat masih kagak sholat juga. Mengaji, ngegibahin orang masih juga. Ya, mengaji, ngejek orang, ngejelek-jelekin orang masih juga. Hati-hati. Ya, makanya ini dengan kita belajar bukan untuk, anak-anak ingatkan berkali-kali. Bukan untuk menilai orang lain, namun belajarnya kita itu untuk mengingatkan diri kita sendiri. Paham? Jadi ketika duduk kita, nongkrongnya kita, bahasanya nongkrong kan? Nongkrongnya kita itu harus dengan ilmu. Itu terakhir. Karena ahlul ilm, antum sudah ngaji. Nah, ana pengen kasih satu sebelum kita mulai bab sholat. Kita bab sholat kan? Bab sholat. Sebelum kita memberikan bab sholat, Al-Fagir ingin ingatkan bahwa Imam Ghazali, para ulama mengingatkan juga. Dan Al-Fagir memiliki keharusan sepertinya sekarang untuk mengingatkan bahwa banyak sekali orang yang mencari ilmu di luar sana. Bertahun-tahun lamanya, bahkan banyak sekali waktu yang dia dedikasikan untuk mencari ilmu, namun ternyata ilmu tidak kunjung datang kepadanya. Hanya sedikit ilmu yang dia dapatkan, atau bahkan seakan-akan tidak memiliki ilmu sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak mencari ilmunya dengan cara-cara yang tepat. Segala sesuatu kan kalau dibilang ada tekniknya nggak? Segala sesuatu ada tekniknya. Teknik mencari ilmu pun ada. Khususnya ilmu syariat. Makanya Al-Fagir di awal tadi kutip dari kitab Ta'limut Ta'lim. Di mana itu adalah redaksi untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa mempercepat kualitas kita, memperbesar kuantitas kita untuk mendapatkan ilmu atau untuk menampung ilmu yang akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Salah satunya jaga adab-adab untuk mencari ilmu. Al-Fagir belum untuk atau tidak, bahasanya bukan mewajibkan, mengharuskan, harus betul-betul kayak membebankan untuk antum. Tidak. Al-Fagir ingin menawarkan sesuatu untuk antum semua. Kalau pengen ngajinya sedikit tapi terasanya banyak, jaga adab ketika belajar. Jaga adab ketika mengaji. Hadir di pengajian manapun, bukan di sini. Hadir di pengajian manapun, gurunya siapapun, duduklah dengan adab, datanglah dengan adab. Jelas? Apa adab salah satunya? Adab salah satunya itu jaga dalam keadaan berwudu. Oke? Jaga dalam keadaan berwudu itu salah satu adab di mana kita perlu jaga ketika ngaji, khususnya dalam urusan syariat. Itu salah satunya. Terus apaan? Bil barakah wal khidmah. Itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Keikhlasan kita harus kita perhatikan. Keridhaan kita di antara satu sama lain kita harus jaga. Keikhlasan kita harus jaga. Ya. Dan masih banyak lagi nih. Ya, teknik-teknik atau kalau dibilang cara-cara agar kita mempercepat mendapatkan ilmu. Karena nanti kadang-kadang sedikit ilmu yang kita dengarkan, namun ternyata banyak yang Allah simpan. Ya, itu yang dinamakan ilmu ladun. Dan insya Allah maj'alna minhum, mudah-mudahan Allah permudah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lalu sekarang akan kita maju ke ini kayaknya Nasohedini aja ya, karena pembukaan taklim gitu Bebe. Ringan-ringan. Kita satu kitab aja malam ini. Sisanya kita ngobrol-ngobrol. Udah lama nggak jumpa ini. Ya, udah lama kita nggak jumpa, jadi santai-santai aja dulu. Jangan terlalu kita push. Tapi yang penting kita baca dulu Tabarrukan bil Kitab, karya dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dikatakan di awal qala al-musannifu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum ila amgal. Babus shalah atau babu mabhasus shalah wa'lamu ma'asyiral ikhwan faghahana Allah wa iyyakum fid din wa alhamana rusydana wa a'adana min syarri anfusina. Dikatakan di dalam kitab ini wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita, ya, ingin apa namanya? Kalau kata bahasa Sunda ngageingkeun, bahasa Sunda Indonesianya apa? Mengingat. Tadi kan mengingatkan. Selain membangunkan apa? Menggugah. Selain itu apa? Lamun cek bahasa Sunda mah ngageingkeun. Nya teu. Bahasa Indonesia yang enak apaan? Memperingatkan atau apa nih? Menyadarkan. Kang Gia luar biasa artinya. Masya Allah, menyadarkan kepada kita. Wa'lamu, ingatlah wahai saudara-saudaraku. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ya. Apa dikatakan tadi? Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, faghahanallahu wa iyyakum fiddin. Mudah-mudahan Allah berikan kefakihan, pemahaman untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin, di dalam agama khususnya. Dikatakan di sini wa alhamana rusdana. Al-Habib Abdullah juga menyatakan dengan doa nih. Kalimatnya ada doa di sini. Wa alhamana rusdana, dan mudah-mudahan Allah arahkan kita kepada petunjuk yang baik. Wa a'adzan min syarri anfusina, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita dari perkara-perkara buruk yang muncul dari diri kita sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena terkadang yang buruk itu tidak datang dari luar. Karena terkadang yang buruk itu datang dari diri sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Ya, karena ada hawa nafsunya kita. Kadang-kadang kita udah diingetin sama orang, kita berontak, ya, melawan orang yang mengingatkan. Kan biasanya kadang-kadang gitu. Kalau ada gitu, pengen ada. Non marak kedawangnya, marak kedawang. Marak kedawang itu apa tuh? Bahasa keras kepala, keras kepala, jadi pala batu, cek orang Jakarta, pala batu, dibilangin kagak mau, dengerin, udah tahu bahaya, dilabrak juga, kan gitu. Ada orang-orang kayak gitu, ada. Makanya di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya diawali dengan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perlakuan buruk yang justru timbul dari diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan seluruhnya, dari luar kita dilindungi, dari dalam pun kita dilindungi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ingin diingatkan atau kita ingin disadarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa ingatlah untuk kita atau oleh kita semua, ingat apa? Annas salata imaduddin. Sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama. Ini dari kecil kita paham. Ya, dari kecil kita sudah dengar itu. Benar Bebe? Ya. Dari kecil as-salatu imaduddin. As-salat itu adalah tiangnya agama. Makanya dikatakan, diingatkan kembali oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama atau pilarnya agama atau pondasinya agama. Wa ajallu mabanil Islam al-khams ba'da syahadatain. Dan dikatakan wa ajallu mabanil Islam, yang paling besarnya pondasi atau yang paling besarnya bangunan yang perlu dibangun dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat yang perlu dilakukan oleh umat Islam atau orang yang mengaku dirinya Islam hanya satu, salat yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi siapapun, dalam cuaca apapun kalau kita bilang. Dalam keadaan apapun tidak bisa ditinggalkan. Salat itu walaupun dia dalam keadaan sakit berbaring tanpa bisa mampu lagi untuk berdiri, masih wajib salat. Karena kemarin sebelum puasa tuh ada banyak pertanyaan. Ustaz, kalau semua puasa dia tidak mampu puasa, bagaimana puasanya? Langsung harus dia puasa juga atau boleh dia tidak puasa ketika di bulan puasa itu? Kalau puasa masih ada keringanan untuk ditinggal. Salat nggak ada keringanan untuk ditinggalkan. Bagaimana? Kan kalau seumpama misalkan dia tidak bisa wudu, karena kalau wudu dia akan penyakitnya akan lebih parah lagi. Ada tayamum. Mana itu? Dia sudah tidak mampu lagi berdiri, karena kalau berdiri dia akan terjatuh lalu akan lebih parah. Boleh salat duduk. Ya, duduk pun tidak mampu, boleh salat sambil tiduran. Kan itu.
Dia tangannya sudah tidak lagi bisa bergerak, terimpus, tertusuk, jarum impus dan lain sebagainya, terikat dan lain sebagainya, bisa berkedip. Ya, ya. Makanya sholat adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang wajib, betul-betul sangat dijaga dalam Islam itu, karena menjadi pondasi utama. Bisa membedakan antara orang kafir dengan Islam itu hanya dengan sholat, cukup. Ya, itu membedakan orang kafir dengan orang Islam itu hanya dengan sholat. Ini sebenarnya kalau semua dibahas tentang sholat itu bukan hanya sholat ongeng-ongengan hungkul, ya tuh. Tapi jalurnya terlalu jauh, jadi nanti aja sambil ngobrol ya. Karena sholat yang dimaksud itu banyak sekali makna sholat. Tapi kita bahas satu persatu di sini. Dikatakan wa mahalluha minad-din mahallur ra's minal jasad. Tipis-tipisnya Habib Abdullah bin Al-Haddad ingin mengingatkan kepada kita bahwa seberapa besar pentingnya sholat bagi orang yang mengaku dirinya Islam. Seberapa pentingnya sholat bagi kita yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Kalau pengen kita mendapatkan kehidupan yang layak, kita harus sadar akan hal ini. Apa? Ini tipis-tipis nih. Wa mahalluha minad-din mahalur ra'sul minal jasad. Tempat atau kedudukannya sholat di dalam agama itu bagaikan kedudukan kepala di anggota tubuh kita. Ya. Kepala di anggota tubuh kita itu menjadi poin penting ya, dan yang paling utama dalam diri kita. Yang bisa merasakan kenikmatan nih, ya kan? Yang bisa melihat keindahan nih di kepala, benar gak? Yang bisa mengolah seluruh kegiatan nih di kepala, benar gak? Makanya di dalam agama sholat pun ya kan sama seperti kepala dalam tubuh. Paling penting kalau kita pengen dalam agama ini kita mendapatkan keindahan, kenikmatan, kenyamanan dan lain sebagainya, sholat aja udah. Pentingin sholat. Selain daripada yang lain. Pentingan aja doang. Ngong adzan langsung. Yang teringat, alhamdulillah sholat lah. Langsung ingat, diniatkan dulu sholat dulu. Walaupun kagok apa segala macam, oke lah, ya enggak. Walaupun bagusnya kayak zaman Nabi waktu dulu tuh. Para sahabat kalau udah dengar adzan, tinggalkan bahkan apa yang sedang dikerjakan, tinggalkan. Kalau bisa, Masya Allah. Ya enggak? Top, jempolan. Ya enggak? Tapi kalau setidaknya tidak bisa ketika terdengar adzan, berhenti sejenak, ingatkan bahwa, alhamdulillah, siap. Ya enggak? Langsung sholat. Ini sebentar, tek, nggak apa-apa. Setelah adzan, sebentar langsung sholat dulu. Utamakan dulu sholat, maka kita akan diutamakan oleh Allah SWT. Dalam segi apapun. InsyaAllah. Terus, diingatkan. Fakama annahu la hayatan liman ra'sa lahu, fakadzaika la dina liman la sholata lahu. Ya. Ilustrasi yang tadi, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ingin mengilustrasikan pentingnya kita sholat dalam agama itu sama seperti pentingnya kita hidup dengan kepala. Kalau orang nggak punya kepala, nggak hidup. Normal logikanya begitu. Ya nggak? Jangan ngomongin ada rawa rontek udah lepas masih hidup. Yes. Jangan kemana-mana dulu. Ya nggak? Umumnya orang nggak pakai kepala nggak bakal bisa hidup. Sama agama juga begitu. Nggak dikatakan punya agama kalau nggak dikatakan nggak punya agama, atau kalau dibilang nggak bisa mengaku dirinya Islam kalau nggak sholat. La dina liman la sholata. Nah ini kita ngomongin definisi sholat ini apa? Ya. Definisi sholat yang dimaksud di sini adalah as-sholat. Yang pertama dalam sisi bahasa memang sholat itu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Makanya kenapa agama ini ya, kalau ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kan itu. Di dalam Islam ya kan, kita dianjurkan untuk sholat. Yang pertama, doa itu penting untuk kita selain ada sholat yang sudah diwajibkan, yaitu di mana sholat yang sudah kita ketahui sama-sama, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-maktubah yang 5 waktu itu. Pertama dalam sisi bahasa doa. Ad-doa bil khair. Itu namanya sholat. Nah ini seringkali dipahami dengan salah paham. Sholat syariat-syariat keneh mah. Ya, bahasanya kayak cantik banget. Kalau sholatnya orang masih syariat mah ya itu sholat onggang-onggeng, ruku, sujud dan lain sebagainya, tahiyat dan salam. Kalau sholat-sholatnya ma'rifat udah gak pakai sholat yang kayak begitu lagi. Ente salah ngaji nah ente. Ya, betul. Sholat nggak pakai
melakukan pekerjaan-pekerjaan ruku, sujud dan lain sebagainya? Ada. Kita belajar. Apa? Doa bil khair. Doa dengan kebaikan. Meminta, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sholat yang memang diajarkan untuk kita. Tanpa melakukan pergerakan-pergerakan. Doa yang banyak sama Allah. Duduknya kita meminta kepada Allah. Nggak usah angkat tangan, nggak jadi masalah. Duduknya kita, ya Allah. Kan kadang-kadang gitu, dengan kita mengimpikan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kadang-kadang, ya Allah, mudah-mudahan ya. Diam, ini mulut udah diam semuanya. Tapi kan ada suka harapan dalam hati kan. Itu sudah menjadi sholat bagi diri kita. Dalam bahasa. Jadi itu tuh yang dimaksud sholatnya yang kalau dibilang ma'rifat sama Allah mah ya iya. Setiap waktu dia tidak tinggalkan sholat. Maksudnya apa? Setiap waktu dia tidak tinggalkan doa itu sholat ma'rifat. Jangan ngomong nggak pakai, nggak usah harus sholat yang 5 waktu. Jangan, salah, tandanya bukan ma'rifat. Nyata. Daeta, nyata. Kalipat ngarana eta nyata. Ngarapat nah segala macam. Jadi sholat yang 5 atau nih cakepnya nih. Kalau kita belajar, dipikir nanti kita bahas lebih dalam. Atau ada harus apa yang memang kita paham lagi tentang kalau seumpama ada orang-orang yang tidak terlihat bergerak sholatnya. Oke, seperti contoh para ulama, para wali mungkin seperti itu. Oke, nih kita ajarin sholat yang kayak gimana apa nggak pakai bergerak. Contoh, misalkan sholatnya dalam keadaan sholat sunnah, ya enggak? Yang dia mendapatkan setengah pahala dari sholat itu tersebut. Dengan cara apa? Duduk diam, menghadap kiblat, duduk begini, bersandar, walaupun tidak digerakkan sama dia. Walaupun tidak sesuai dengan apa-apa segala macam yang memang sudah dianjurkan, kan keafdolannya sesuai. Rukuknya muhadhi rukbah, ya kan? Nanti ziyadah galilan dan lain sebagainya. Misalkan dia hanya duduk diam saja, menjaga agar tidak menjadi riya, tapi dia sholat, Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah, baca surat selanjutnya, Allahu Akbar. Kayak begini doang rukuknya dia. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Setidaknya terlihat seakan-akan dia duduk saja, namun dia sedang sholat. Bisa, boleh. Nah itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jelas. Jadi jangan katakan sholat itu, kalau sholat yang ngajinya baru syariat, sholat ada gerakannya. Kalau sholatnya sholat orang-orang makrifat, nggak ada gerakan. Eta lain makrifat. Siapapun bawa giwing ke orang jelmana. Ya, atau wani ada orangnya. Betul nggak Bebe? Dukung Bebe? Kalau ada yang bilang nggak perlu sholat yang kata ada ruku sujudnya, kalau udah makrifat nggak bawa sini orangnya. Karena sholat yang dimaksud, nah ini dikatakan di sini. Wa kadzalika katanya warada fil akhbar. Seperti itulah yang memang sudah dikatakan dalam hadis-hadis yang sudah kita tahu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salat. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-muqimin laha, dan juga betul-betul tegak semangat menjalankannya. Ya. Jangan salatnya itu leha-leha. Jangan salatnya itu mermalas-malasan. Ya kan? Karena nanti tergolong menjadi orang-orang yang wailul lil ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin alladzi hum an salatihim sahun. Golongan orang-orang yang memang nantinya akan justru digedebruskeun ke neraka well. Salatnya udah malas-malesan, dalam keadaan lalai, boro-boro rek khusyuk, baca surat Al-Fatihah aja, udah selesai surat Al-Fatihah dia belum tahu tuh, udah beres apa belum? Saking apal cangkemna, surat Al-Fatihah udah dari kecil, Bismillahirrahmanirrahim, yang diingetin duit tadi, itu segala macam, urusan duit tuh ya di otaknya teh, ya. Urusan uang yang di otak, urusan kerjaan di otaknya, urusan dunia yang di otaknya, ketika sholat itu dilakukan. Surat Al-Fatihah sudah dibaca aja, diulang sampai 2 kali. Terbaca surat. Saking sibuknya ke dunia. Jadi dilalai dalam sholatnya. Sampai dilupa. Atau kadang-kadang surat Al-Fatihah nggak dibaca dan lain sebagainya. Hati-hati. Minimal kita baca surat Al-Fatihah. Nggak tahu artinya, biarin. Baca huruf per hurufnya dia tahu. Paham. Minimal khusyuknya itu seperti itu. Kan banyak orang yang nanya nih. Caranya khusyuk kayak gimana? Tapi hiji-hiji. Bacaan diperhatiin, artiannya diperhatiin, apalagi kalau maknanya diperhatikan, dirasakan, khusyuknya tingkatan demi tingkatan.
Jelas? Sedikit lagi. Al-khashi'ina fiha. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang ketika sholat mendapatkan kenikmatan khusyuk. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ada imina alaiha, selalu senantiasa dalam keadaan khusyuk. Ya enggak? Ketika kita sholat merasakan kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat kita bisa merasakan bahwa kita sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat kita bisa merasakan bagaimana Allah sedang memberitahukan kita sesuatu, apa yang terbaik untuk kita kemudian hari. Ya, mudah-mudahan kita merasakan itu semua. Amin. Ya Allah ya Rabban. Fa bidzalika amarallahu ibadal mu'minin fi kitabi. Seperti itulah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, wa bihi wasafahum. Seperti itulah juga kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau sholat udah nggak ada yang ganggu lagi, ya. Kalau dibilang nggak akan terganggu dengan apapun lagi sudah. Erek di baledog kurantang, ya teh. Hanya di baledog kurantang, ya teh. Erek dibakarin petasan, mau digangguin dengan candaan, ya kan banyak. Terkadang kita sudah sulit untuk menahan tertawa kalau semua yang goda kawan terbaik kita, kan itu. Nggak ganggu ke orang ke sholat, erek teseri disangka sombong. So kadang-kadang kawas gitu, ngarasa sok ngaku dulu. Sebelum kita belajar, enggak diganggu ku babaturan teh aya ahmu urang mah hayang salat. Tapi kalau enggak ketawa, disangka sombong. Nah itu dilema antara memilih. Sekarang enggak usah dilema lagi. Kita minta sama Allah kalau udah waktunya salat erek saha wae nek ganggu urang teu ngarti saha di hadapan urang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas, merasakan kenikmatan itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan itu. Jadi enggak ada gangguan lagi. Erek direuwas kunaon ge moal reuas nya teh. Teuing nu latah mah nya. Kadang-kadang enggak nyata. Faqala azza wajalla. Bagaimana memang kategori orang-orang beriman tuh kayak gimana? Orang yang beriman tuh kategori hafidu apa alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin katanya. Orang-orang yang beriman itu hafidu alas salawat. Orang beriman kepada Allah kalau jujur keimanannya sama Allah, dia pasti jaga salatnya. Selama ini kita tahunya salat itu adalah suatu beban untuk kita yang dibebankan selama 5 waktu. Karena memang kita tidak mengerti pahala apa di setiap kali kita sholat yang Allah akan berikan untuk kita. Atau kadang-kadang pahala ada tepi-tepi. Misal ada orang, Anda sering jumpa sama orang-orang kayak begitu. Setidaknya engkau tahu bahwa setiap sholat yang kau tinggalkan ada azab atau ada siksaan yang sangat pedih yang akan kau terima nantinya. Entah di dunia atau di akhirat. Yang mana kita? Kita takut akan ancaman. Kita suka akan reward atau bonusan. Atau memang kita betul-betul sudah cinta kepada Allah untuk menyatakan bahwa kita hamba yang maha kuasa. Ya kan? Hamba Allah yang maha kuasa, ya sudah dengan kecintaan kita mengerjakannya. Jelas. Kita milih yang mana? Kan kadang-kadang ada orang acan bisa cinta betul-betul sama Allah masih belajar ternyata. Ya pilih dengan bonusan pahala atau ganjar yang Allah akan berikan atau ancaman siksaan di sana ada. Ya kan? Udah tinggal jalankan. Jadi jangan sampai kita menjalankan itu malas-malasan. Terus hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Nah ini wassalatil wusta. Kenapa kok dibedain? Iya, betul-betul dibedakan karena semakin atau sangat banyak orang yang memang lalai dalam konteks salat wusta. Salat wusta itu para ulama ada banyak perbedaan ulama yang memang berpendapat. Namun di sini dikatakan fassalawatu hiyal maktubat. Pertama di bawahnya. Nanti dijabarkan juga yang sebelumnya. Fassalawatu hiyal maktubatul khams. Ingat baik-baik. Salat yang dimaksud di dalam Al-Quran ini, salat yang dimaksud dalam syariat, salat yang dimaksud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang dimaksud di dalam Islam, kalau memang ngaku dirinya Islam, salat yang 5 waktu. Jelas? As-salawat yang dimaksud atau salat yang dimaksud di dalam Islam adalah salat yang 5 waktu. Sisanya lebihan, ya. Sisanya keunggulan yang memang perlu kita raih. Yang kewajiban hanya 5 waktu. Adzuhur wal asar wal maghrib wal isya was subuh. Fatilka hiya salawatul lati la yasau hadan minal muslimin tarku syai' minha. Itu adalah jumlah salat yang tidak ada siapapun orang muslim boleh meninggalkannya. Enggak boleh ada. Mau siapa, mau dia ngomong ahli ma'rifat, mau dia ahli zikir, mau dia macam-macam alasan-alasan enggak bisa. Ente ngaku Islam, ente salat 5 waktu. Paham? Dengan ketentuan-ketentuan yang memang nanti kita pelajari lebih dalam lagi dalam hukum fikih. Terus dikatakan di sini ada fi hali minal ahal, keadaan apapun tidak bisa ditinggalkan,
madama ya'gilu, selama dia berakal. Jadi kalau kita masih ada daya ingat, ya kan? Maka kewajiban sholat masih tetap wajib. Berarti yang terkategorikan boleh ninggalin sholat cuma orang gila. Jadi orang yang masih ninggalin sholat tandanya gitulah ya. Walau balaga bihil ajiz wal marad ila aqsa ghayatuh, katanya, ila aqsa ghayatihi, katanya, walaupun dia mencapai penyakit atau mendapatkan penyakit, naudzubillah min dzalik ya, walaupun seseorang tersebut mendapatkan kondisi penyakit yang sudah tidak bisa lagi bergerak, tadi yang Anda contohkan, ada solusi, ya enggak? Tidak bisa bergerak, ada tayamum, ya enggak? Tidak bisa air, ada tayamum, tidak bisa bergerak, bisa berkedip dan lain sebagainya. Jelas, di kitab fikih akan kita perdalam. Nah, wassalatul wusta hiyal asar. Singkat sampai di situ aja dulu. Salat wusta itu adalah salat asar. Sebagian ulama menyatakan itu salat fajar. Paham? Ada yang menyatakan salat asar, ada yang menyatakan salat fajar. Salat subuh atau salat asar. Kedua waktu salat itu, makanya dikatakan, walaupun perbedaan pendapat antar ulama, kedua waktu itu yang kebanyakan orang melupakannya. Kalau asar sibuk dengan pulang kerjanya, di jalannya, atau dengan persiapan beres-beres kerjaannya. Kalau subuh sibuk dengan ngaguher, tidurnya. Jelas. Jadi kalau subuh masih belum bangun dalam tidurnya. Makanya banyak yang melupakan tentang dua salat tersebut. Wa qumu lillahi qanitin, balik lagi ke atas. Qumu lillahi qanitin, mereka menegakkan salat itu qanitin dalam keadaan khusyuk atau sungguh-sungguh, qanitin, atau ada harapan kepada Allah SWT. Dia salat ada harapan kepada Allah SWT yang sudah memberikan nikmat dan yakin akan memberikan kenikmatan lebih banyak lagi. Jelas di sini? Jelas. Nanti akan dijelaskan tentang salat wusta. Salat wusta itu saking dahsyatnya salat wusta. Kalau salat asar kita jaga dalam keadaan berjamaah dan kita jaga betul-betul dengan rasa yang sangat membahagiakan untuk diri kita, insya Allah kenyamanan selalu akan datang untuk kita. Nah, ini nanti kisah yang selanjutnya, wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu alam bissawab. Kita akan ada kisah. Di dalam kitab ini dikisahkan tentang begitu pentingnya, bahkan orang-orang kafir sekalipun paham keutamaan salat asar. Bahkan orang kafir tahu keutamaan salat asar. Kita tahu. Nah, bukan orang kafir sekarang, dulu, ya kan? Orang kafir sekarang belum tahu juga keutamaan salat asar. Tapi kita malu kalau nggak tahu keutamaan salat asar. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat dunia akhirat. Walaupun singkat, tapi mudah-mudahan semuanya ada keberkahan untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan pahalanya Allah limpahkan juga bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang kita cintai. Terkhususnya orang tua kita semua. Dan mudah-mudahan duduknya kita semua mendapatkan rahmat dan magfirah oleh Allah SWT. Agar lebih sempurna lagi kita baca doa khatmal majlisnya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. ربنا واصلح لنا كل سوء وأقم بك العيون وقضينا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر رزقك الأكرم والسداد والصلاة والتكشف المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الكرام والشفاء وعلى صحبه وصحبه الغرات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن تسير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة.